wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1, mata kuliah Praktikum Fisiologi Hewan yang beranggotakan saya, Nikmatul Fatimah, Linda Timorita Hamzah, Kurnia Hanik Mufidah, Ivi Nurvita Sari, Nurul Hidayah, dan Sandra Devi Aryani. Di sini, kami akan menjelaskan praktikum keempat dengan judul Observasi Respirasi. Selamat menyaksikan! Tujuan dari praktikum ini yaitu pertama, mengetahui cara mengukur atau kapasitas paru-paru untuk menampung udara pernafasan. Yang kedua, membandingkan kapasitas paru-paru dalam kondisi sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kapasitas paru-paru dan frekuensi pernapasan pada manusia. Dasar teori pada observasi respirasi. Spirometer merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur kapasitas atau kemampuan paru-paru menampung udara pernafasan. Volume tidal merupakan volume udara yang masuk paru-paru pada setiap inspirasi normal atau volume udara yang dikeluarkan pada setiap ekspirasi normal dan besarnya kurang lebih 500 ml. Volume cadangan respirasi merupakan volume yang masih dapat dimasukkan dan diinspirasi maksimal setelah inspirasi normal. Besarnya yaitu kurang lebih 300 ml. Volume cadangan ekspirasi yaitu volume yang dapat dikeluarkan dengan ekspirasi maksimal setelah ekspirasi normal. Besarnya kurang lebih yaitu 1200 ml. Kapasitas vital yaitu merupakan jumlah maksimum udara yang dapat dihembuskan setelah menghirup nafas sekuat-kuatnya dalam sekali bernafas dan besarnya itu kurang lebih 4500 ml. Halo semuanya, saya akan melakukan praktikum observasi respirasi. Nah, untuk melakukan praktikum observasi respirasi, kita memerlukan spirometer. Sekarang kita akan membuat spirometer sederhana terlebih dahulu. Nah, alat-alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada 2 botol bekas, kemudian ada air secukupnya, ada pewarna, selang air, dan juga balon. Kemudian yang pertama kita akan memberikan warna di air dulu. Kemudian kita akan mewarnai air terlebih dahulu menggunakan pewarna. Setelah itu kita pasangkan selang pada botol. Botol ini sudah dilubangi ya. Kita masukkan ke kedua botolnya. Seperti ini. Kemudian kita tuangkan air ke dalam botol. Nah, sekarang kira-kira bagaimana ya cara kerja alatnya? Oke, kita coba ya. Tiup balon seperti ini, kemudian kita pasang. Nah, seperti ini cara kerjanya.
Pembahasan. Spirometri adalah suatu proses pemeriksaan paru menggunakan metode sederhana yang mempelajari ventilasi dan mencatat udara yang masuk dan keluar paru-paru. Alat yang digunakan adalah spirometer. Dengan pemeriksaan spirometri dapat diketahui atau ditentukan volume udara pernafasan kecuali volume residu serta semua kapasitas pernafasan kecuali pernafasan yang mengandung komponen volume residu seperti kapasitas paru total dan kapasitas residu fungsional. Berdasarkan hasil praktikum, dapat diperoleh data kapasitas paru-paru para anggota kelompok berbeda-beda. Hal ini terjadi karena ada perbedaan faktor yang mempengaruhi yaitu umur, tinggi badan, berat badan, lingkar dada, riwayat penyakit, pola hidup dan aktivitas, serta jenis kelamin dan sebagainya. Variabel yang diamati pada praktikum ini adalah dengan membandingkan kapasitas udara dengan keadaan ada atau tidaknya aktivitas. Aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing anggota adalah berolahraga dengan berlari selama 2 menit. Berdasarkan tabel pengamatan dapat dilihat bahwa perbandingan kapasitas udara paru-paru saat tidak melakukan aktivitas terhadap adanya aktivitas berbeda. Dapat dikatakan bahwa pengaruh semakin beratnya aktivitas yang dilakukan berbanding lurus dengan kapasitas udara paru-paru. Hal ini disebabkan karena semakin berat aktivitas, maka semakin banyak membutuhkan energi. Untuk mendapatkan energi tersebut, dilakukan dengan proses pembakaran atau metabolisme yang memerlukan oksigen. Semakin besar aktivitas, menyebabkan suplai oksigen pada tubuh juga semakin banyak. Mekanisme ini dapat dilihat dengan adanya nafas yang terengah-engah atau bernafas dengan frekuensi yang lebih banyak untuk mendapatkan oksigen yang lebih banyak yang akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Hal tersebut juga menyebabkan frekuensi denyut nadi menjadi lebih besar. Sesuai dengan pernyataan Audia Chandrameta 2012, American Thoracic Society, bahwa nilai kapasitas vital paksa relatif lebih besar daripada orang yang memiliki kebiasaan olahraga. Berkaitan dengan itu, olahraga dapat meningkatkan aliran darah melalui paru-paru sehingga menyebabkan oksigen berdifusi dengan kapiler paru dengan volume yang lebih besar atau maksimum. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan kekuatan oktat maksimal, luas permukaan tubuh, komposisi tubuh, kekuatan otot, jumlah hemoglobin, dan elastisitas paru. Kami belum bisa membandingkan kapasitas udara paru-paru pria karena untuk kelompok 1 memiliki 6 anggota yang semuanya berjenis kelamin wanita. Berdasarkan pada tinggi badan seseorang, dapat ditaksir besar kapasitas vitalnya. Orang yang semakin tinggi cenderung mempunyai kapasitas vital paru yang lebih besar dari orang yang tinggi badannya rendah. Selain itu, kapasitas vital paru pada orang yang bertubuh besar lebih besar daripada orang yang bertubuh kecil. Hal ini disebabkan dengan berat badan masing-masing anggota kelompok sesuai dengan pernyataan Guiton 2007 bahwa semakin besar lagi kapasitas vital paru-paru pada atlet dan orang yang bertubuh besar daripada orang yang bertubuh kecil dan astenis. Pada hasil praktikum, tidak sesuai dengan yang ada pada dasar teori atau tidak sama persis dengan yang ada pada dasar teori. Hal tersebut disebabkan karena udara yang terdapat pada balon yang dihubungkan dengan mulut botol dapat keluar. Selain itu, udara juga dapat keluar melalui sambungan pada selang. Hal tersebut menyebabkan akurasi pada pengukuran kapasitas paru-paru menjadi tidak akurat. Baik, selanjutnya ada latihan soal. Soal yang pertama yaitu apa saja faktor yang dapat mempengaruhi kapasitas paru-paru? Faktor yang dapat mempengaruhi kapasitas paru-paru diantaranya yang pertama itu ada usia. Dalam keadaan yang normal, kedua paru-paru dapat menampung sebanyak kurang lebih 5 liter. Saat ekspirasi terjadi di dalam paru-paru masih tersisa kurang lebih 3 liter udara. Kemudian pada waktu bernafas, udara yang masuk ke dalam paru-paru sekitar 2.600 cc atau 2,5 liter jumlah pernafasan. Dalam keadaan normal, orang dewasa biasanya 16 sampai 18 kali per menit, kemudian anak-anak 24 kali per menit, dan
bayi sekitar 30 kali per menit. Kemudian ada jenis kelamin. Volume dan kapasitas paru-paru wanita lebih kecil dibandingkan dengan kapasitas dan volume pada pria. Kemudian ada kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan dapat mempengaruhi kapasitas paru-paru. Kekuatan otot-otot pernafasan akan berkurang akibat sakit. Kemudian ada riwayat penyakit. Seseorang yang mengidap penyakit paru cenderung akan mengurangi ventilisasi perfusi sehingga alveolus akan sedikit mengalami pertukaran udara. Selanjutnya ada riwayat pekerjaan. Riwayat pekerjaan dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit akibat kerja. Kemudian ada kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok akan menurunkan volume ekspirasi paksa per tahun adalah 28,7 mili untuk non perokok, 38,4 mili untuk bebas perokok, dan 41,7 mili untuk perokok aktif. Kemudian yang terakhir ada kebiasaan olahraga. Olahraga, kapasitas vital paru dapat dipengaruhi oleh kebiasaan seseorang melakukan olahraga. Olahraga dapat meningkatkan aliran darah melalui paru-paru sehingga menyebabkan oksigen dapat berdifusi ke dalam kapiler dengan volume yang lebih besar dan maksimum. Ada soal apa saja faktor yang dapat mempengaruhi frekuensi pernafasan. Faktor yang dapat mempengaruhi frekuensi pernafasan yang pertama itu ada umur. Frekuensi pernafasan manusia semakin lambat sejalan dengan bertambahnya usia. Manusia yang lanjut memiliki jumlah kebutuhan energi yang lebih sedikit dibandingkan pada masa usia pertumbuhan sehingga oksigen yang dibutuhkan juga cenderung lebih sedikit. Yang kedua ada jenis kelamin. Kapasitas paru-paru pada laki-laki lebih besar dengan volume 4,8 liter dibandingkan pada wanita hanya 3,1 liter. Hal ini terjadi karena kekuatan otot maksimal, luas permukaan tubuh, komposisi tubuh, kekuatan otot, jumlah hemoglobin, dan elastisitas paru-paru. Yang ketiga ada suhu tubuh. Manusia memiliki suhu tubuh yang konstan sekitar 36 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius karena manusia mampu mengatur produksi kalori dalam tubuh dan meningkatkan laju metabolisme. Kemudian posisi tubuh. Posisi tubuh dapat mempengaruhi kinerja otot. Contohnya pada saat kita berdiri, otot akan berkontraksi sehingga kebutuhan oksigen akan lebih banyak dan laju pernafasan meningkat dibandingkan dengan ketika posisi duduk. Kemudian yang kelima ada riwayat penyakit. Riwayat penyakit pada paru-paru dapat mempengaruhi volume dan kapasitas paru-paru seseorang sehingga frekuensi pernafasan pada orang yang sehat memiliki perbedaan dibandingkan dengan orang yang sakit. Kemudian ada yang keenam ada pola hidup. Pola hidup, gemar merokok, jarang berolahraga, serta konsumsi makanan secara berlebihan akan menimbulkan dampak berupa penyempitan pembuluh darah sehingga akan mengganggu kinerja sistem pernafasan. Nah, itu dia tadi penjelasan dari kelompok 1. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi.